Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru yaitu episode 179. Pertarungan Noel dan kawan-kawan melawan Megicula masih berlanjut dalam episode kali ini. Asta terpukau setelah melihat Noel menggunakan Saint Stage. Sementara Noel langsung menuju Megicula sambil menitipkan Lorope Chica kepada Asta. Tapi saat itu di hadapannya sudah menghadang pasukan mayat hidup. Menurut Undin, mereka tidak memiliki kekuatan Saint Stage yang cukup untuk menghadapi mereka semua. Tapi saat itu Real dengan Master of Valhalla-nya membantu Noel mengalahkan pasukan mayat hidup. Menurut Real, dengan Noel yang memiliki Saint Stage dan Charlotte yang memiliki serangan spesial anti kutukan, mereka berdua menjadi vital saat ini, sehingga dia akan menjadi pelindung mereka. Charlotte pun melepaskan tombak raksasa dari mawar liarnya untuk menyerang mayat hidup bersama Real. Tapi saat itu ada satu mayat hidup yang lolos dari mereka berdua, dan kini sudah ada di hadapan Noel. Lalu tiba-tiba dari belakang Noel, Luck meluncur dengan sangat cepat mengalahkan mayat hidup itu. Luck menyatakan bahwa dia akan membukakan jalan untuk Noel, jadi Noel harus mengikutinya. Real sangat terkesan dan hal itu memberikan banyak inspirasi untuknya. Dia pun berharap ada satu lagi penyihir dengan atribut petir untuk membukakan jalan, karena itu akan semakin bagus. Kemudian tiba-tiba gajah bangkit dan membantu mereka juga. Dia mengatakan bahwa dia seharusnya sudah mati, tapi dia bersyukur masih bisa bertarung untuk Lorope Chica. Gajah dan Luck, dua pengguna atribut petir, akhirnya siap membukakan jalan untuk Noel. Lalu mereka berdua melepaskan serangan petir yang sangat dahsyat dan berhasil melenyapkan mayat hidup sekaligus. Bahkan Megicula pun terkena serangan itu dan kini hanya menyisakan kepala dan jantungnya saja. Noel langsung menuju Megicula dan menusuknya. Tapi saat itu Megicula menggunakan penghalang dari sihir kutukannya yang tidak bisa ditembus oleh Noel. Megicula mengatakan bahwa walaupun dia masih belum sempurna, tapi dia benar-benar terkejut Noel berhasil menekannya sekeras ini. Hanya saja seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa hanya sejauh itulah yang Noel bisa. Saat itu tubuh Megicula pun mulai beregenerasi lagi dengan cepat. Tapi setelah itu datang Nozel. Dia berkata, "Berani-beraninya kau menunjukkan diri di hadapan keluargaku lagi. Kau tidak akan tahu berapa lama aku menunggu momen ini." Setelah mendapatkan kutukan dari Megicula, Asier Silva terbaring sakit. Seluruh keluarganya tidak ada yang tahu alasannya. Mereka hanya berasumsi karena efek dari melahirkan Noel. Dikarenakan saat Asier Silva dikutuk oleh Megicula, Nozel ada di sana, mengakibatkan Nozel mendapatkan efek kutukan juga. Kutukan itu melingkar di lehernya dan dia tutup-tutupi hingga saat ini. Dimana jika dia menceritakan bahwa Megicula ada di balik kematian Asier Silva, maka dia pun akan mati. Bahkan orang yang mendengarnya akan terkena kutukan yang sama. Kutukan itu seperti sebuah virus yang menyebar. Dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Dia hanya bisa melakukan sesuatu sendiri untuk menyelamatkan ibunya, untuk menemukan cara mematahkan kutukannya. Saat Asier Silva dalam kondisi lemah, dia sempat meminta Nozel untuk berhenti, karena Nozel sudah membahayakan dirinya sendiri. Menurut Asier Silva, kekuatan tidak datang dengan mudah, tapi dia bisa memastikan bahwa anak-anaknya suatu hari nanti akan menjadi lebih kuat darinya. Jadi dia meminta Nozel untuk tetap hidup. Asier Silva pun meninggal setahun setelah dia dikutuk, dan Nozel tidak bisa melakukan apapun selama setahun itu. Dan sejak saat itu dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa membalaskan dendam ibunya. Dia melihat Nebra dan Solid sudah bertambah kuat, tapi mereka berdua tidak cocok untuk musuh seperti Megicula. Sementara Noel menurutnya tidak memiliki kesempatan untuk bertambah kuat, karena bahkan saat itu dia masih meminta Nozel untuk mengajarinya sihir dasar. Jika situasinya seperti itu, Nozel harus mengekang Noel dan menjauhkan dia dari pertarungan apapun. Akhirnya Nozel pun berbohong dengan mengatakan bahwa Noel adalah sebuah kegagalan yang tidak dibutuhkan di medan pertempuran. Nozel bertanya-tanya kenapa ibunya harus mati karena melahirkan anak seperti Noel. Noel adalah pembunuh ibu mereka. Dan narasi kebohongan itulah yang sering Nozel ungkapkan demi melindungi Noel. Padahal menurutnya yang membunuh ibunya adalah Nozel sendiri. Dia tidak berguna dan tidak bisa melakukan apapun. Dia selalu takut dan kabur. Dia pengecut, tidak percaya diri, tidak memiliki tekad untuk melindungi sesuatu. Dan dalam situasi seperti itu, dia tidak ingin melibatkan Noel bersama
bersamanya. Dia hanya fokus untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kilas balik selesai. Nozel akhirnya berterima kasih kepada semuanya yang ada saat itu. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan sebuah serangan, di mana ratusan tombak-tombak tajam dari air raksanya menghujam Megicula. Megicula berkata, apakah ini yang kalian sebut reuni yang menyentuh? Sayangnya, iblis tidak memiliki perasaan itu. Asyar Silva pernah mengatakan bahwa Nozel memiliki kekuatan dari baja dan kelenturan dari air, sehingga saat itu dia bisa menangkis sihir darah dari Megicula dan berhasil menghancurkan tubuh Megicula. Tapi Megicula masih bisa tersenyum, karena Nozel bahkan tidak akan bisa menghancurkan jantung iblis tingkat tertinggi. Saat itu Nozel merasa sudah salah selama ini. Dia seharusnya tidak mengkekang atau menjauhkan Noel dari pertempuran. Seharusnya mereka berdua tumbuh menjadi kuat bersama-sama. Saat itu Noel yang disembunyikan di dalam bola air raksa Nozel muncul dan sudah bersiap menebas jantung Megicula. Noel berkata, para manusia yang menolak menyerah kini berhasil mengalahkanmu Megicula. Setelah itu Noel langsung menebas jantung Megicula dan Megicula pun perlahan mulai melebur. Megicula berpikir bahwa dia sudah sangat berhati-hati, tapi tidak disangka dia benar-benar dikalahkan oleh manusia. Dia pasti melewatkan sesuatu. Tapi saat itu Megicula akhirnya menyadari kekuatan manusia yang sebenarnya. Kemudian sesaat setelah Megicula lenyap, jiwa Asyar Silva yang sudah Megicula manfaatkan muncul dan memeluk Nozel dan Noel. Dia berkata, kalian berdua benar-benar tumbuh menjadi kuat. Setelah itu jiwa Asyar Silva menghilang, sementara Noel dan Nozel meneteskan air mata. Decaying World Megicula pun runtuh. Semua kembali normal, bahkan Loropecia sudah kembali menjadi manusia dan membuka matanya. Dia terkejut dan tidak sengaja memukul Asta karena saat itu kondisinya sedang telanjang. Bahkan setelah itu Noel menghajar Asta juga karena menyentuh Loropecia yang telanjang. Padahal Asta tidak melakukan apapun. Saat itu Noel bersikap barbar seperti biasanya kepada Asta. Bahkan setelah itu dia menghajar Asta lagi. Noel bingung harus bertindak seperti apa. Padahal dia merasa senang sekali bertemu dengan Asta setelah sekian lama. Dia sangat malu untuk melihat wajah Asta. Saat itu kutukan yang menempel di leher Nozel pun sudah menghilang dan dia sudah bisa menceritakan fakta sebenarnya. Tapi dia bingung dan gugup untuk menceritakannya kepada Noel. Sementara Ril meminta maaf kepada Charlotte karena mantranya akan segera berakhir dan dia masih belum bisa menciptakan karya yang terbaik. Tapi menurut Charlotte, Ril tidak perlu meminta maaf karena Ril membuat Charlotte bisa terus bertarung dan dia berterima kasih akan hal itu. Menurutnya mereka pun masih belum boleh mati. Setelah itu gajah muncul dan Loropecia berlari ke arahnya, tapi tiba-tiba gajah tumbang. Begitupun dengan Ril dan Charlotte. Artinya damage yang mereka terima kini sudah kembali lagi kepada mereka karena mantra Ril sudah habis. Loropecia mencoba menyembuhkan mereka menggunakan sihir airnya, tapi dia tidak bisa menyembuhkan luka seperti mereka. Loropecia pun hanya bisa menangis. Asta pun panik dan bingung harus melakukan apa. Mereka sudah melakukan hal benar. Mereka sudah bekerja keras dan mereka seharusnya tidak boleh dibiarkan mati seperti itu. Kemudian Nahato muncul entah dari mana. Dia mengatakan bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan iblis tingkat tertinggi. Itu seharusnya sudah cukup bagi mereka karena yang baik tidak selalu mendapatkan penghargaan. Dan itulah kenyataannya. Setelah itu Luck memanggil Nahato. Nahato berkata, ya, aku sudah membawa orang yang kau katakan, tapi menurutku terlambat. Melihat hal itu, Noel tiba-tiba tersenyum lalu berkata, tidak, Mimosa bisa melakukannya. Kemudian muncul Mimosa yang mengenakan armor tanamannya. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan siapapun mati. Setelah itu Mimosa menggunakan ultimate magicnya yang bernama Ultimate Plant Magic, Flower Princess Utopia. Tidak lama setelah mantra itu aktif, gajah Ril dan Charlotte pun sembuh total. Loropecia sangat terharu melihat gajah. Dia meminta maaf kepada gajah karena sudah berkorban demi dirinya. Menurut gajah itu memang tugasnya sebagai spirit guardian. Noel yang melihat itu berkata, tidakkah kalian punya sesuatu untuk dikatakan? Dan mengejutkan, tiba-tiba gajah berkata, aku mencintaimu. Sontak semua orang terkejut mendengarnya. Gajah mengatakan bahwa dia mencintai Loropecia bukan sebagai ratunya, tapi sebagai seorang wanita. Loropecia pun benar-benar salah tingkah. Wajah dia memerah. Sementara gajah dengan polosnya berkata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Di sini Undine pun terkejut. Dia mengatakan bahwa Loropecia adalah miliknya. Tapi jika itu gajah, tidak apa-apa baginya. Sementara saat itu Nozel berkata, aku benci untuk mengakuinya. Tapi Noel menjadi kuat berkat dirinya. Kami harus menyelamatkanmu, Yami. Nahato saat itu cukup heran karena entah bagaimana mereka sudah menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan dengan kekalahan Megicula beserta Vanica, artinya hanya tersisa satu lagi anggota
Dark Ride. Dan itu adalah Zenon, pengguna iblis ruang. Setelah itu kita beralih ke pertarungan Yuno dan Zenon. Zenon yang sudah menggunakan 100% kekuatan iblisnya berkata, "Kita sudah menghabiskan cukup waktu. Mari kita akhiri ini." Yuno dan Langris terlihat kelelahan. Langris bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Tapi Yuno tiba-tiba meminta Langris untuk mengulur waktu selama 3 menit. Karena setelah itu Yuno akan mengakhiri Zenon dengan serangan selanjutnya yang dia siapkan. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 179. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati.